Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi saya lagi ada di kanal Maggot. Perkenalkan dulu ya, nama saya Handana Uzan. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019. Salam kenal teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang kita kerjakan sebenarnya di RW 6 Jabungan ini. Jadi saya saat ini lagi ada di RW 6 Jabungan. Nah, yang kita kerjakan yakni ini maggot. Jadi apakah ini terlihat? Nah, ini siklus tata cara produksi maggot. Jadi kita membuat segalanya dari awal, dari telur ya. Ini dari telur, bayi maggot, maggot dewasa, prepupa, pupa, laut BSF. Jadi saya di sini akan menjelaskan dari awal ya, kira-kira tuh caranya kayak gimana dan hal lain sebagainya buat produksi maggot. Oke. Pertama-tama telur. Kalau misalkan kita ngomongin telur tuh ada di sini teman-teman. Telur tuh ada di sini. Nah, ini adalah tempat penetasan telur. Kemudian ini juga ada telur, ada maggot di sini. Kalau misalkan terlihat ya, kalau nggak terlihat ya udah tidak apa-apa. Ya. Seperti ini kan lalat yang kami buat, serta di sini sebenarnya ada lalat, kemarin kita siklusnya lagi mati. Ini lalatnya yang sudah mati. Seperti itu. Ini lalat yang hidup basah. Itu yang sebelah. Ada 3 ya kurang lebih. Kemudian habis dari telur kita kemana? Kita ke sini. Kita ke tempat pembesaran maggot. Tadi kan ada siklusnya telur, maggot kecil. Nah, maggot kecil nanti bakalan diinkubasi dulu, gitu kan? Inkubasi biasanya di tempat yang ini, ya. Kemudian nanti diisi dengan beberapa media kayak makanan ya, istilahnya makanan seperti dedak ataupun empat, atau juga bisa menggunakan ampas tahu seperti itu. Nah, ketika sudah agak lumayan besar, kita masukkan ke sini. Kalau misalnya ini dibuka, ini kelihatannya sampah doang ya, tapi ketika dibuka ya ini isinya maggot-maggot semua. Jadi yang ini kita besarkan. Jadi sebelum melanjutkan penjelasan, maggot itu apa sih? Maggot adalah hewan yang bisa mengkonversi sampah organik menjadi energi protein gitu, yang buat pakan ternak. Jadi kenapa kita mengembangkan ini ya, karena ada masalah-masalah yang ada di desa Jabungan, khususnya di masalah sampah seperti itu. Nah, kita menggunakan tempat seperti ini, tempat pembesaran sekaligus tempat pemisahan. Jadi nanti ketika maggot tersebut lumayan besar, nanti dia akan masuk ke dalam tempat putih ini, ke dalam tempat putih ini. Kemudian nanti dia akan mengeras menjadi hitam. Salah satu contohnya mungkin seperti ini. Ya, maggotnya jadi hitam. Kalau sudah hitam, biasa langsung kita pindahkan ke sini. Kita langsung pindahkan ke sini ya. Nanti dari sini dia bakalan menetas. Kemudian langsung masuk ke dalam sini, langsung masuk ke dalam kandang seperti itu. Ya cukup singkat, namun sebenarnya banyak kesalahan yang kita buat ketika pengabdian ya. Masalah utamanya ya ini ada di maggot sebenarnya. Jadi kalau misalkan maggot tidak diberi makanan yang baik, kemudian maggot tersebut makannya kurang atau terlalu banyak, juga terlalu basah, itu tuh bisa menyebabkan maggot mati gitu. Kurang lebih gitu sih ya. Itu tadi penjelasan singkat ya sebenarnya mengenai program yang kita laksanakan. Saya harap ini bisa menjadi gambaran umum. Kalau misalkan nanti memang memerlukan deskripsi tambahan, akan saya berikan di akhir video, yakni dari deskripsi link-link untuk menuju file-file yang sekiranya bisa membantu Bapak Ibu maupun siapapun yang menonton video ini untuk mengembangkan maggot sendiri. Kalau misalnya ditanya kira-kira potensi harganya berapa, potensi harga termurah yakni sekitar Rp5.000 per kilo, sedangkan untuk paling mahal bisa sampai ke
kalau tidak salah 5.000 juga tapi per 100 gram. Jadi apa sih bedanya? Kalau misalnya 5.000 per kilonya itu tuh nanti dia itu yang benar-benar basah, yang kayak tadi saya angkat. Ini tuh benar-benar basah ya. Jadi benar-benar basah ya. Tapi kalau misalkan lihat ya, nah tapi kalau misalkan yang 5.000 per gram per 100 gram itu tuh dia itu kering. Jadi dia dikeringkan, itu harganya naik berkali-kali lipat karena bisa bertahan lama sampai dengan 3 bulan lebih seperti itu. Jadi prosesnya kalau misalkan itu yang kering itu kita keringkan, kita sangrai. Biasanya ada 2 jenis, sangrai maupun oven. Jadi seperti itu. Kalau misal kita sangrai ya nanti dia bakal kering-kering seperti itu. Tapi kalau misalkan kita oven biasanya tuh nggak rata gitu, karena hanya luarnya yang crisp tapi dalamnya masih basah. Ya kurang lebih seperti itu kegiatan kami ya. Jujur pasti di awal sulit sih, karena kita tidak punya basicnya sama sekali untuk pembuatan maggot seperti ini. Namun salah satu yang paling penting buat kita semua ya mau belajar serta mau berkembang buat melaksanakan kegiatan ini. Dan akhirnya kita bisa sustain ya, benchmarking dan lain sebagainya itu diperlukan, karena ya jangan sampailah program pengabdian itu ketika ditinggal oleh kita, program itu mati gitu. Setidaknya ada warga yang melanjutkan itu. Karena apa? Karena ya kita udah modal dari awal dan lain sebagainya. Terus habis itu kita juga udah melaksanakan kegiatannya. Eman-eman gak sih ketika pelaksanaan kita itu tidak bisa semaksimal mungkin dan tidak bisa diimplementasikan. Jadi ya kami menyiapkan seperti ini, file-file juga. Terus habis itu ada alat juga sebenarnya. Dan juga tadi kita membuat banner serta modul-modul. Itu tujuannya supaya pengabdian kita bisa berimpact kepada masyarakat. Karena tujuan pengabdian ya mengabdi pada negeri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ananda Uzan, izin undur diri. Bye. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Uzan dari tim KKN Tematik Undip. Saya saat ini mengabdi di desa atau Kelurahan Jabungan, tepatnya di RW 6, membawakan program maggot BSF atau larva yang bisa dijadikan untuk pakan ternak. Nah, saya di bagian apa, Bapak dan Ibu? Saya di bagian cara jualan di Facebook gitu. Gampangannya gitu, Pak. Jadi kenapa sih jualan di Facebook? Nah, Facebook itu apa sih? Ini saya cari misalkan Facebook. Misalkan Facebook ya, kalau di Google ya. Saya cari di Google ya. Saya buka di Google, Facebook itu apa? Begitu. Nah, misalkan saya tulis Facebook. Ini juga bisa di HP ya, Pak dan Ibu. Jadi sebentar. Nah, Facebook itu apa sih? Facebook itu aplikasi atau tempat di mana Bapak dan Ibu bisa ketemu sama orang secara online dan bisa ke seluruh dunia. Indonesia juga bisa, di dunia juga bisa bagi Indonesia gitu. Jadi kayak punya temen di Facebook di dunia digital lah istilahnya lah, yang dimana tuh bisa buat jualan juga gitu. Nah, contohnya kayak gini Pak. Contoh aplikasinya tuh gini, kalau udah punya akun. Agak error ke pas tadi buat ini, jadi saya langsung lompat ke sini aja ya Pak. Cara buat akun Facebook tuh banyak banget nonton di YouTube. Cuman cara jualannya dikit yang ngasih. Makanya saya kasih ini. Jadi saya sarankan kalau nonton ini nanti pas sudah punya akun Facebook gitu. Kalau udah punya tinggal lakuin aja. Kalau belum punya, nanti saya bisa ajarin secara langsung, atau enggak nanti saya bisa bantuin buatin. Ya bantuin cariin videonya buat Bapak dan Ibu bisa buat akun gitu. Nah, fitur yang mau dipakai itu cuma satu aja, grup gitu. Jualannya nanti di grup, di tempat dimana orang-orang ngumpul, istilahnya ngumpul, bisa buat jualan, bisa buat cari temen apa, terus habis itu bisa buat banyak hal lah. Nah, saya bakalan ajarin caranya jualan maggot misalkan.
jualan barang lah istilahnya di Facebook. Kita pertama cari di Facebook, cari itu kayak bapak ibu cari di Google lagi, tapi ini tempatnya di pojok atas gitu. Ini misalkan cari jual beli pakan ternak, ya saya udah tulis, tapi saya tulis lagi jual beli pakan ternak. Karena saya mau jual apa? Saya jual maggot yang biasanya itu dikasih buat hewan ternak gitu. Misalkan saya cari jual beli pakan burung hias, juga bisa buat burung hias misalkan. Nah, ini kan masih semuanya ya Pak, di grup gimana. Yang Bapak pilih itu pertama cukup satu aja, klik nanti di sini grup. Nah, PTW Facebook itu juga ada di HP, jadi nanti bisalah aksesnya lewat HP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan nih, jual beli bahan baku pakan ternak Nusantara. Ya saya mau masuk sini nih. Grup ini bertujuan untuk jual beli bahan baku khusus ternak gitu, misalkan gitu. Gabung pakai profil. Oh, udah masuk grupnya ternyata. Misalkan Anda bergabung dengan ternyata udah masuk. Tinggal dipencet aja Pak. Kalau udah masuk misalkan ya. Nah, cara jualannya ini orang-orang nih kayak pada barangkali ada yang minat bahan roti bisa ready per minggu 2 ton. Orang jualan kayak seperti nanti ada yang ngecek harga om gitu kan, kayak orang upload di sini gitu kan cara jualannya gitu. Nah, cara jualannya gitu kayak cuman ngeposting gambar, nanti ada yang komentar, nanti bapak ibu bisa ngomong atau di PC atau dibales gitu kan, harga bos misalkan 3.800 lokasi Sragen bla 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 gitu. Nah sama, misalkan saya mau jualan maggot tadi gitu. Tapi saya mau ngajak orang supaya mau jualan sama saya gitu loh. Saya punya postingan atau saya punya foto ini, misalkan foto saya tuh gini Pak, misalkan foto saya tuh ini, misalkan tulisannya gini, untung berlimpah ini dia budidaya maggot. Nah, mau tahu potensi maggot BSF, follow maggot misalkan. Saya udah punya akun Instagram, tapi saya juga mau jual di sini. Jadi nanti saya nawarin ke mereka gitu misalkan. Yuk gabung jadi reseller dari maggot dan dapetin keuntungan berlipat ganda. Misalkan gini, jadi saya ngajakin orang supaya jadi reseller atau jualin produk saya kembali. Jadi produknya apa? Produknya tadi itu yang saya sama teman-teman dari KKN buat produk pengabdian dan juga buat bapak dan ibu supaya bisa diputar lagi uangnya. Jadi saya buatin produk ini. Nah, gabung jadi reseller dari Om Maggot dan dapetin keuntungan berlipat ganda misalkan. Saya tinggal posting aja Pak, Bu. Saya udah posting, nunggu. Terima kasih postingan Anda dikirim admin untuk persetujuan. Nah ini nunggu persetujuan. Kalau misalkan udah disetujui nanti bakal muncul di sini. Nah nanti caranya bapak dan ibu jawab itu tuh bisa lewat sini gitu, kayak balas, nanti dibalas. Nah nanti visualisasi, nanti ngetik mau balas apa gitu. Oh silakan, kemudian bisa ke saya gitu. Sesimpel itu Pak, Bu. Ya, sesimpel juga, secepat juga ini kan. Jadi kenapa sih saya saranin buat jualan di Facebook Pak, Bu? Yang pertama itu ini saya udah tulis, jualannya sama orang beneran. Jadi kalau misalnya jualan di Facebook ya jualannya sama temennya bapak misalkan, atau yang satu grup gitu. Yang kayak tadi itu jualan ya bener-bener sama orang yang dia tuh butuh pakan gitu. Dia butuh pakan. Dan habis yang kedua dia juga bisa naik harga gitu. Oh misalkan bapak sama ibu jualinnya 7.000 tapi mereka nawarnya 6.000 gitu kan. Tapi mau diturunin dikit aja lah, jual aja 6.500 gitu. Jadi bisa naik, oh ternyata deal, ternyata boleh 6.500 jual gitu. Sama lebih gampang. Nah ini nih, kalau misalkan jualan di Tokopedia atau Shopee, itu harus tulis deskripsi produk. Kalau ini tinggal posting aja udah jadi gitu loh.
tinggal posting aja, tinggal cari orangnya jadi. Nah, jualannya sesimpel ini. Buat akunya juga sesimpel ini. Jadi nunggu apa lagi, bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Ini saya hanya menyampaikan dasarnya aja, dan kalau misalkan memang butuh bantuan bisa banget, nanti ada nomor saya di bawah, ada WA saya, jadi nanti bisa di WA saja, jadi bisa saya bantu nanti Pak. Kurang lebih gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamzah dari tim KKN Tematik Undip, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.